الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Suratul An'am ayat 65. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, wa qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Ubay qala qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum qala hunna arba' kulluhunna 'adzab wa kulluhunna waqi'un la mahala. Famadat isnatani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi 25 sanah fa albisu syi'a wa dhaqa ba'dahum ba'sa ba'd wa baqiya isnatani waqi'atan la mahala al-khasfu war rajam. Hadis rawahu Imam Ahmad, hadis hasan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah pertemuan yang akan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bertemu hari ini dalam rangka untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, mengkaji tentang din Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepedulian kita kepada din Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, tidaklah seorang muslim itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendatangi majelis ilmu. Itu adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ungkapkan ini, sering saya wasiatkan ini kepada kita untuk ingatan kita. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan yufaqihu fiddin, memahamkan hamba tersebut terhadap din Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dapat seseorang itu selamat dari dunia maupun akhirat kelak kecuali dia paham tentang urusan dinnya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia paham, maknanya dia akan semakin selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita, kemudahan melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis ilmu, artinya itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya rahimakumullah, terlebih dalam kajian kita, yakni kita mengkaji tentang subtema yang fitnah akhir zaman. Kaitan dengan fitnah akhir zaman, kalau sudah kita jelaskan dulu kemarin ya, dalam beberapa bulan yang lalu, maratibul fitan, tentang
tahapan-tahapan fitnah yang terjadi pada umat ini menjadi 4 tahapan, sebagaimana sudah dijelaskan saya di dalam tafsir surat Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir. Allah Subhanahu wa taala al-qadir. Allah Subhanahu wa taala al-qadir ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat ini kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan. Bentuknya apa? Min fauqikum. Allah dapat menghancurkan satu umat dari bawah kaki mereka. Aw min fauqikum, atau dari atas mereka, dari atas kepala mereka. Datangnya azab yang datangnya dari fauqikum, dari atas mereka. Umat mana yang belum pernah dihancurkan? Kaumnya Nabi Lut dihancurkan dengan apa? Batu Rodofah, batu api yang dilemparkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Au min tahti arjulikum, atau azab Allah yang berupa datangnya dari bawah kaki mereka. Tiba-tiba buminya buka, tenggelam, hilang. Kaum 'Ad dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam bumi. Aw yalbisakum syi'a, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berpecah belah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini berpecah belah, itu maknanya kita sedang mendapatkan azab. Makanya ada maqalah ya, iftaraqul ummah itu adalah azab. Perpecahan umat itu adalah azab. Wa jama'atu rahmah. Berjamaah itu adalah rahmat. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Setelah berpecah belah itu sudah merupakan azab. Setelah itu sudah biasa. Kalau manusia ini sudah berpecah belah, maka mereka sudah saling apa? Saling membanggakan diri masing-masing, merasa paling benar, kemudian baku hantam, wa yudhiqa ba'dhum ba'sa, ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara mereka. Itu merupakan satu bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab? Apa kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab kita? Mungkin? Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin Allah mengadab kita sedang kita taat. Pasti ketika Allah mengadab kita, kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya maksiat adalah menyelisih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna menyelisih Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makna kekinian, makna kita sekarang hari adalah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan jatuh dalam jurangnya syaitan, dan pasti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pada umat ini urwatan, tali Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tali Allah yang paling kuat apa? Surat Al-Baqarah ayat kursi apa? Kan ada itu, urwatul usqalan fisama laha. Apa itu? At-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling kuat. Dan pertama tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam umat ini adalah urusannya adalah al-hukm, sebagaimana Umar bin Khattab. Awal tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang diangkat dalam umat ini adalah al-hukum. Al-hukum maknanya
manusia kaum muslimin sudah tidak punya lagi perangkat hukum untuk bisa menghukumi kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini datang untuk menghukumi manusia. Litahkuma bainan nas. Allah mengurungkan Al-Qur'an litahkuma bainan nas. Rasulullah datang kepada umat ini dalam rangka apa? Yuhakkimuka. Menjadikan hukum Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus urusan manusia. Tetapi pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah hukum. Tepatnya kalau mau kita kisarkan tahunnya 1924. Sebagaimana kajian kemarin bahwa fitnah yang terakhir yang putus kita adalah kita masuk ke dalam periodisasi umat yang terakhir. Sebelum kemunculan khilafah ala manhajin nubuwah. Yakni apa? Munculnya mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah itu adalah tandanya dengan terputusnya hukum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah mengangkat rahmatnya kepada umat ini. Kalau dalam masa sahabat Allah memberikan rahmat, masa nubuwah rahmat, masa khilafah rasyidah rahmat, masa mulkan adulun ada rahmat. Tetapi kita masa mulkan jabriyah tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syariat tidak berlaku atas manusia muslim saat ini. Ada yang berlaku syariat di muka bumi hari ini? Enggak ada. Yang ada adalah kezaliman yang semakin merata. Terlebih hari ini ya, kita kasus di Indonesia luar biasa hari ini. Kalau ambil contoh jauh-jauh juga sulit membayangkannya. Karena yang deket-deket ini. Kemarin itu kalau kasusnya omnibus law ya, itu banyak orang nggak ngeh gitu ya terhadap undang-undang itu. Awalnya dikira urusannya pabrik dan buruh. Begitu setengah jadi, kemudian sampai jadi sampai diketok, kemudian mulai dimediakan, baru orang pada kaget semua. Ternyata bukan urusan buruh dan pabrik, semua urusan sampai hak milik kita diurusi, kemudian orang haji pun diurusi, sertifikasi halal makanan halal pun diurusi, semua urusan pondok pesantren, kemudian TPA, homeschooling, apalagi semuanya diurusi ternyata, dan luar biasa. Semakin hari semakin rahimakumullah. Saya katakan tadi kembali kepada riwayat tadi dari Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay memberikan tafsir tentang ayat ini. Tidak mungkin sahabat menafsirkan ayat kecuali beliau mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bentuk azab itu yang pertama min fawqikum. Qala bentuk azabnya hunna arba. Musibahnya ada 4 bentuk azabnya itu. Kulluhunna azab wa kulluhunna waqi'un la mahala, dan pasti terjadi, tidak bisa tidak. Yang pertama famadul isnatani ba'da Rasulullah SAW. Yang 2 sudah berlaku, sudah berjalan, sudah terjadi setelah Rasulullah SAW wafat sekitar 25 tahun. Rasulullah SAW wafat 25 tahun, 2 azab ini sudah terjadi. Fa'albisu siya'an wa dhaqa ba'dhum ba'sa ba'd, yakni perpecahan kaum muslimin. Persis ketika perang Siffin, perang Jamal, kemudian diikuti dengan perang kaum Khawarij. Itu adalah persis 25 tahun setelah Rasulullah wafat. Perpecahan di antara kaum muslimin. Korbannya bukan sedikit. Korbannya itu kalau perang Siffin sekitar 6.000 di antara para sahabat dan para tabi'in. Yang meninggal itu sahabat dan tabi'in sekitar 6.000-an orang. Belum lagi perang Jamal.
Belum lagi perang dengan Khawarij. Waliyadzubillah. Terjadi pertempuran di antara kaum muslimin. Wa baqiyasnatan, dan dua yang tersisa. Waqi'atan la mahala, dan dua ini pasti akan terjadi, tidak bisa tidak. Dua ini belum terjadi. Ingat-ingat. Al-khasfu war rajam. Al-khasfu yakni min tahti arjulikum. Dengan apa? Terbukanya bumi, penenggelaman. Tahu-tahu bangunan hilang. Ambles, hilang. Kemudian kedua war rajam. Ar-rajam ini bukan, tahu rajam? Rajam itu apa? Kalau orang zina rajam, tapi dilempar batu. Maknanya seperti itu, tapi rajam dalam makna azab ini adalah radhafa wal qadhaf. Seperti terjadinya azab kepada kaum Nabi Lut dengan lemparan batu pijar dari langit. Ini belum terjadi. Dua, al-hasyu war rajam. Al-khasfu war rajam. Ya rahimakumullah. Jadi tadi ya, kita melangkah langsung kepada kajian malam ini ya. Untuk mengingat kembali satu kali. Kemarin sudah kita kaji bahwa sebelum munculnya alamatul kubro itu ada tanda-tanda yang oleh para ulama atau dalam bahasa hadis disebut asratus sa'ah. Dikatakan asratus sa'ah ini sambil flashback kajian semula ya. Kenapa dikatakan asratus sa'ah? Asrat maknanya dikatakan kalau diserap dalam bahasa Indonesia menjadi syarat yang akan menjadikan munculnya alamatul kubro. Jadi kalau tanda ini belum muncul, tidak mungkin tanda alamatul kubro muncul. Dan asratus sa'ah itu merupakan aktivitas yang berurutan. Lain dengan alamatus sughra. Kalau alamatus sughra bisa terjadi kapan saja, ya, tidak berurutan. Bisa jadi ketika 10 tahun Rasulullah wafat, boleh jadi ketika nanti setelah Al-Mahdi, boleh nanti setelah Nabi Isa turun. Tapi tidak berurutan kejadiannya. Kalau asratus sa'ah itu kejadian yang berurutan, yang merupakan syarat kemunculan alamatul kubro. Adapun alamatul kubro cuman 10 saja. Enggak banyak, alamatul kubro cuman 10. Di antara asratus sa'ah yakni munculnya Al-Mahdi. Kemarin sudah kita kaji sampai maratibul fitan yang keempat. Ujung maratibul fitan yang keempat itu adalah fitnatu duhaimah. Fitnatu duhaimah. Dan tidak mungkin muncul fitnatu duhaimah kecuali akan muncul alamat asratus sa'ah. Di antaranya adalah apa? Al-Mahdi. Ya rahmakumullah. Dan di antara kajian tentang alamat yang pertama atau alamat yang menjadikan memungkinkannya turunnya Al-Mahdi atau keluarnya Al-Mahdi. Kalau bahasa luhur itu bahasanya Rasyia, tapi bahasa ini munculnya Al-Mahdi ya. Itu adalah merajalelanya atau meratanya kezaliman di seluruh kehidupan manusia. Kenapa menjadi zalim? Kezaliman ini terjadi karena apa? Al-adalnya hilang. Karena al-adal tidak kita gunakan, yang muncul adalah al-dzulm. Al-adal apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita menjauh dari al-adal, maka semakin puncak tingkat kezaliman terjadi. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kezaliman kecuali kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumbernya bukan nafsu. Kalau al-dzulm sumbernya nafsu.
Sekarang contohnya hari sekarang ini ya, para petinggi-petinggi itu buat undang-undang karena dia memang oligarki yang urusannya bisnis, semua harus menguntungkan dia. Urusan apa saja harus menguntungkan dia. Begitu. Urusannya nafsu. Kalau kebetulan kalau presiden kalau yang buat undang-undang itu sukanya nafsunya, kecenderungan nafsunya ke urusan yang lain, ya ditulis dengan urusan yang lain itu. Tergantung kecenderungan nafsunya. Itulah sifat nisbi manusia. Manusia ini ya Allah lemah. Disuruh menggantungkan syariat pada manusia. Hari ini dia butuh makan, dia tulis undang-undang tentang memenuhi kebutuhan makan. Besok dia butuhnya zuwaj, nulis undang-undang untuk kebutuhan zuwaj. Berubah-ubah sesuai dengan kepentingan hawa nafsu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala al-adil, al-hakim, al-alim, ar-rauf, ar-rahim. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu menjiwai seluruh asmaul husna. Ar-rahim, ar-rahman, al-adil, al-hakim, al-alim. Manusia doluman jahula, sifat manusia yang mendasar. Sudah zalim amat sangat zalim, amat sangat bodoh. Membuat syariat yang terjadi adalah kehancuran. Jadi semakin hari semakin kezaliman merajalela. Bukan hanya pada kaum muslimin, tapi seluruh manusia merasakan kezaliman ini. Sebenarnya ada satu ulama India, beliau menuliskan satu buku. Apa kerugian alam dengan hilangnya syariat Allah Subhanahu wa taala ini? Dengan hilangnya kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin. Jadi bukan hanya orang muslimin rugi ketika kaum muslimin tidak dipimpin orang muslim, tetapi seluruh alam ini merugi. Bahkan kambing-kambing di gurun hari ini pun juga merugi. Kalau dia bisa berdoa, mungkin karena doa-doa mereka lah kita hari ini masih bisa punya makan, bisa ikut turunin hujan. Kalau tidak mungkin kita dihabisin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kezaliman, kemungkaran itu tidak akan semakin memuncak kecuali karena apa? Karena apa? Kesalahan kita telah meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin kita mengurangi porsi amar ma'ruf nahi mungkar, setara dengan tingkatan naiknya tingkat kedzaliman. Jadi kalau mereka zalim, semakin zalim jangan salahkan orang lain, tapi tunjuklah dirimu. Sejauh mana antum kita telah melakukan kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak usah doding, salah kono. Enggak usah. Mari kita sekarang ini kembali untuk memperbaiki diri kita dalam arti ibda' binafsik, kemudian melakukan bersama-sama melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa dengan doa-doa, kita bisa mulai dengan lisan-lisan, kita bisa dengan yad, melakukan dengan tangan, kita lakukan dengan tangan sesuai dengan porsi kemampuan kita. Dan pasti siapa saja yang melakukan amalan ketaatan satu langkah pasti akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melangkah kepada tingkatan berikutnya. Kalau kita melangkah kepada Allah satu langkah, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa melangkah lebih daripada apa yang sudah kita lakukan. Dipermudah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu, bahkan diberikan ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita diberikan kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Melihat seluruh masalah itu ada jalan
keluarnya. Ya rahimakumullah, kaitan dengan hal ini ada syubhat yang melanda kaum muslimin menghadapi kemungkaran ini, kezaliman yang terjadi pada umat ini. Sebagian kaum muslimin mengatakan begini, Ustaz, kan tanda kemunculan Al-Mahdi itu adalah meratanya kezaliman. Kalau kezaliman yang ada ini biarinlah, biarin saja, nggak usah diamar ma'ruf nahi mungkar, biar tambah zalim, biar tambah cepet. Memang seakan nalarnya nyambung ya, seakan nalarnya nyambung, tapi dia lupa tanggal berapa Imam Mahdi muncul. Tanggal berapa Imam Mahdi muncul? Ada bisa ngasih tanggal? Hah? Kalau antum bisa ngasih tanggal, kemudian saya tanya lagi, tanggal kematianmu tanggal berapa? Terus tanya lagi yang ketiga, apa kamu bisa jamin di antara tanggal kematianmu, di antara tanggal kebangkitan Al-Mahdi dengan tanggal kematianmu, antum yakin masih dalam keadaan selamat, tidak terfitnah? Padahal kalau kezaliman memuncak itu fitnahnya semakin dahsyat. Sehingga orang zaman itu, zaman fitnah Duhaimah muncul itu, tasiruna ilal kufur, menjadikan seorang untuk memaksa seorang untuk menjadi kufur. Fitnah Duhaimah ini, fitnah Rabi'ah ini. Sehingga seorang muslim sore hari mukmin, pagi harinya menjadi kafir, atau sebaliknya pagi hari dia mukmin, sore bisa jadi kafir. Di tengah-tengah fitnah yang terjadi pada saat itu. Padahal kita nggak yakin ini kapan munculnya Mahdi. Kemudian kita menyatakan biar kezaliman semakin muncak. Ini namanya tahluka, membahayakan diri sendiri. Ini syubhat yang pertama, ya kan? Padahal juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau kemungkaran itu semakin merajalela, kemudian kita membiarkan kemungkaran terjadi, sedang kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada saat itu orang yang doanya mustajabah tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu. Doanya orang mustajabah tidak diangkat, apalagi doa-doanya orang yang tidak mustajabah, kadang diterima, kadang tidak. Doanya orang yang mustajabah, dia kalau doanya orang mustajabah itu, kalau dia ngangkat tangan kepada Allah, tidak pakai tempo. Ya Allah, turun hujan. Itu doanya orang mustajabah. Tapi ketika dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah menolak dakwanya, menolak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu riwayat, malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab satu kaum. Kemudian malaikat Jibril balik lagi kepada Allah. Ya Allah, di antara mereka ada seorang wali Allah. Maknanya ada hamba Allah yang taat kepadamu ya Allah, orang soleh. Kemudian kata Allah, dulukan dari dia dulu azabnya. Jadi di lingkungannya kemungkaran terjadi. Kemudian ketika malaikat diutus untuk mengadab, balik karena ada orang soleh tadi. Kemudian dia ketika balik kata Allah, dulukan dari dia dulu. Kenapa ya Allah? Karena dia telah meninggalkan kewajiban. Jadi kalau azab menimpa kita kaum muslimin hari ini, yaitu karena kita telah meninggalkan kewajiban. Al-fitnah itu pada umat ini adalah bagian dari hilangnya kewajiban yang telah kita lakukan untuk memberantas kemungkaran. Jadi tidak bisa tidak, untuk menghilangkan fitnah adalah melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin pesat kita melakukan gerakan amar nahi mungkar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sedikit demi sedikit fitnah.
Makna gerakan amar ma'ruf nahi mungkar apa? Mengembalikan seluruh fungsi kehidupan ini kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain. Jawabannya cuma satu saja. Kalau kita mau selamat. Kenapa? Karena itulah fungsi diturunkannya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kembali kepada muncul nanti mengembalikan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang muncul? Yang sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan juron wa zulman, kecurangan-kecurangan dan kezaliman, ya. Perilaku curang itu sekarang sudah masif, merajalela. Iya kan? Di semua lini kehidupan kita ini kehidupannya sudah curang dan kezaliman terimplisit dalam kehidupan itu. Nanti kita setelah Al-Mahdi muncul, bumi ini akan tergantikan dengan apa? Kejujuran wa adlan. Kejujuran dan keadilan yang merata di bumi. Bahkan jangankan kita yang masih hidup, orang yang sudah mati pun, yang sudah ada di kubur-kubur pun, ketika Al-Mahdi muncul, mereka ingin yatamannal ahya'ul amwat. Orang-orang yang ada di kubur-kubur itu berangan-angan seandainya mereka itu bisa hidup, maka dia ingin hidup. Karena merasakan kenikmatan di zaman keadilan Islam itu muncul. Warahmatullah. Satu ulama mengatakan dengan satu kalimat, wa man lam yaskhulu bil fardhil ajil yatasawwara minhu tadayya' fardul ajil. Kalau seseorang siapa saja hari ini tidak menyibukkan dirinya dengan mengerjakan kewajiban yang ada sekarang ini, maka sudah bisa digambarkan padanya bahwa dia akan menyia-nyiakan kewajiban yang akan datang nanti. Sebagaimana saya katakan tadi, ada orang nanti ini ada sekarang ini ada semacam subhat, nanti aja nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar, kita nanti nunggu Al-Mahdi gitu. Nanti kalau Mahdi muncul kita gabung. Enak, gak soro-soro. Saiki suhul sing enak. Sekarang kerja yang enak, nggak usah ribut-ribut. Nanti Al-Mahdi muncul, assalamualaikum ya Al-Mahdi, ana mau baiat gabung. Ini syubhat yang datang pada umat ini hari ini. Kata ulama ini mengatakan apa? Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diharuskan untuk kita lakukan hari ini, pasti ketika Al-Mahdi kita akan lari daripada kewajiban untuk berbaiat kepada Al-Mahdi. Saya takkid lagi, doa yang senantiasa saya ingin ini antum rapalkan, bahasanya begitu. Doa ini kalau sholat antum rapalkan, karena zaman ini zaman fitnah. Doakan, selipkan di antara doa-doa sholat dalam sholat fardu antum. Allahumma arinal haqqan haqq. Ya Allah, tampakkan kebenaran kepadaku ini sebagai sesuatu kebenaran. Karena di zaman fitnah ini kebenaran jadi syubhat. Fitnah itu kan syubhat, menyebabkan kebenaran itu tampak menjadi kebatilan. Jihadan tiroron. Al-jihad itu puncak dari amal ibadah kaum muslimin. Nanti zamannya, zamanul fitan, jihadan tiroron. Jihad itu jadi persoalan yang disebut menjadi doror, menjadi sesuatu yang doror. Doror itu merusak, memberikan satu dampak negatif, begitu digambarkannya, frame-nya begitu. Terjadi nggak hari ini? Karena apa? Syubhat. Maka tampakkan ya Allah yang benar itu menjadi satu kebenaran. Cukup? Nggak cukup. Ya kan? Apa nggak tahu kebenaran Al-Quran? Banyak orang nggak tahu kebenaran Al-Quran. Nggak tahu.
Tetapi apa bisa melaksanakannya? Belum tentu. Makanya Allah lanjutkan, warzuqna az-zina. Ya Allah, rezekikan kepadaku untuk senantiasa dapat mengikuti kebenaran. Warahmatullah. Saya gambarkan sedikit. Fenomena kebenaran yang paling puncak di zaman akhir zaman ini adalah tokohnya adalah Al-Mahdi. Kalau siapa saja yang menyelisih Al-Mahdi, saksikan dia adalah dalam kebatilan. Nggak pakai ragu. Siapa yang menyelisih Al-Mahdi pasti di dalam keadaan kebatilan. Walaupun pangkatnya adalah ngakunya khalifah maksudnya. Begitu. Makanya nanti begitu dalam narasinya, nanti ada khalifah di Syam. Ketika Al-Mahdi muncul, pasukannya bilang, ya khalifah tuh, ya khalifah. Al-Mahdi sudah muncul, mari kita baiat kepada Al-Mahdi. Berangkatlah Al-Khalifah dari Syam ini bersama 300 pasukannya, Abdalus Syam, menuju Al-Mahdi menyerahkan baiatnya. Di zaman itu saja, orang yang sudah bergabung dengan kebenaran, dengan simbol kebenaran puncak zaman itu, zaman fitnah, yakni Al-Mahdi, itu aja bisa jadi murtad. Karena dari sekian ribu, kalau dalam riwayat itu antara 12.000 sampai 15.000 pasukannya Al-Mahdi itu, ketika bertempur di Dabik, di satu wilayah di Syam, di Dabik, berhadapan dengan Romawi, 15.000 pasukan. Kalau dalam jumlah kecilnya 12.000. Karena hadisnya begitu. Sudah berhadapan begini, ini tokohnya Al-Mahdi. Kira-kira kalau kita sudah yakin begitu, kan ujungnya nih kalau mati syahid. Kalau syahid zaman itu terbaik syahid kita itu. Itu saja masih dihinggapi syubhat di antara kaum muslimin. Penyakit namanya al-wahn. Sepertiga pasukan Al-Mahdi dari 12.000 tadi murtad. Sudah di hadapan Al-Mahdi, jangan berangan nanti ayo nunggu Al-Mahdi, saiki santai wae. Ojo saiki kok fulan ngamuk. Kan begitu kan? Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak yang ngamuk, fulan ngamuk, fulan marah. Nanti kalau Al-Mahdi muncul kita gabung. Insya Allah selamat, nggak ada yang marah. Ketakutannya Al-Wahn tadi itu akan dibawa meskipun mereka berhadapan dengan bersama Al-Mahdi. Begitu berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala Romawi, sepertiga pasukan hilang, murtad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Maknanya orang yang murtad di zaman Al-Mahdi tidak bisa lagi tobat. Ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman yang waktu pasukan itu, yang keluar dari pasukannya Al-Mahdi. Kemudian sepertiga itu zaman itu luar biasa. Kemudian saya mau tanya, lanjutan ayat tadi, Allah arinal batilan. Ya Allah, tampakkan kepadaku kebatilan itu ada sebuah kebatilan. Karena sekarang ini kebatilan menjadi al-haq. Orang ridho dengan hukum selain hukum Allah. Itu kebatilan apa? Benaran? Kebatilan. Menjadikan orang-orang fasik, orang-orang al-fasiqun itu menjadi pemimpin-pemimpin. Kebatilan apa kebenaran? Kebatilan. Banyak kebatilan yang hari ini dikasih dalil, diberikan syubhat seakan-akan menjadi benar. Tampakkan kebatilan adalah kebatilan, sehingga kemudian rezekikan kepadaku ya Allah untuk dapat menjauhi kebatilan tersebut. Dalam kajian fitnah akhir zaman, puncak tokoh kebatilan itu adalah Ad-Dajjal.
Sudah nggak ada lagi sudah. Yang jelas itu ad-dajjal. Setiap muslimin bisa baca kaf, fa, ro dalam keningnya dajjal. Namun saat itu masih ada sebagian kaum muslimin yang sudah tahu kebatilan itu, dajjal itu adalah kebatilan. Ketika dajjal datang kepada mereka di kampung mereka, dikatakan, "Ya dajjal, saya tahu." Bayangkan kalimatnya, sikotnya ini. Antum dengar gini. Nanti kita kajiannya bab dajjal nanti. "Ya dajjal, saya tahu engkau ini dajjalul kadzdzab yang disabdakan Rasulullah SAW." Bayangkan. Kalimatnya bulan ini, Pak. "Ya dajjal, saya tahu engkau adalah dajjalul kadzdzab yang disabdakan Rasulullah SAW. Tapi saya akan mengikutimu. Kenapa? Karena kamu membawa gunung apa? Roti. Kan zaman dajjal itu paceklik kan, kesulitan ekonomi, makan sulit. Dajjal bawa gunung roti. Orang ini tahu dajjalul kadzdzab, al-kufr. Tapi karena dia butuh dengan rotinya, dia mengikuti dajjal. Meskipun tampak padanya kebatilan, dia belum tentu bisa menjauhi kebatilan. Ya warahmatullah, mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengikuti kebenaran atau menjauhi kebatilan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa melangkahkan kaki untuk sholat 5 waktu. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan rezeki aku bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku hati dan tangan yang bisa memberikan sedekah. Ya Allah, alhamdulillah engkau berikan nafsuku untuk bisa berpuasa Senin Kamis hari ini. Ya Allah, terus itu bentuk syukur. Karena fadilah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadap Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan antum. Kalau antum ditinggalkan tidak ada apa-apanya Allah taala. Apalagi di zaman fitnah seperti ini. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga senantiasa diiringi dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Tadi saya gambarkan tadi ya, bahwa Al-Mahdi itu akan diturunkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas. Aku berikan kabar gembira, kata Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Mahdi akan muncul di tengah umat yang sedang berselisih. Jadi kaum muslimin ini nanti akan senantiasa berselisih. Puncaknya adalah iktital, peperangan di antara kaum muslimin. Sudah terjadi hari ini, tapi nanti adalah lebih dahsyat lagi. Wallahu alam. Wazalazil, dan banyaknya gempa bumi merata di mana-mana. Bukan daerah kaum muslimin saja, sekarang ini merata di mana-mana. Fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'atil juran wa dhalma. Kemudian setelah itu Al-Mahdi akan meratakan qistan wa adlan, kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman. Bahkan satu penjelasan bahwa dari Ibnu Sirin rahimahullah, dari seorang ulama tabi'in, dia mengatakan la yakhrujul mahdi hatta yaqtatila min kulli tis'atin sab'a. Puncak dari di antara fitnah Duhaimah itu adalah perebutan di antara kaum muslimin, peperangan di antara kaum muslimin yang menyebabkan saking dahsyatnya peperangan itu, pertempuran itu, perebutan itu digambarkan oleh Ibnu Sirin dalam riwayat ini, yaqtulu min kulli tis'atin sab'a, akan terbunuh dari 9 orang 7 orang. Dari 9 orang 7 orang. Dalam hadis yang lain dari 100 orang tinggal 1.
Hadisnya panjang, 100 orang tinggal satu. Saking dahsyatnya pergumulan atau pertentangan di antara kaum muslimin. Sekarang ini masih belum ya? Padahal sekarang ini kayaknya kepala ini kalau melihat negeri-negeri kaum muslimin kayaknya sudah penuh gitu ya. Tapi ternyata nanti pun belum memuncak. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Dan kita selamatkan dari Allah SWT. Ihwanakumullah. Kalau itu sudah terjadi, fitnatul Duhaimah itu ya, berarti itu pertanda semakin dekatnya kita dengan kemunculan Al-Mahdi, karena jadi syaratnya itu, syarat kemunculannya. Bahkan fitnatul Duhaimah itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya di penjelasan hadis fitnah keempat, terjadinya di bumi Syam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu beliau mengatakan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sat yastakunu fitnatun yahsilun nasa minha kama yahsilu dzawu minal ma'dan." Maka fitnah akan terjadi pada umat ini ya. Pada umat ini itu yahsilun nasa minha kama yahsilu dzawu minal ma'dan. Yang akan ngayak misalnya ya. Menyaring umat ini sebagaimana ayaannya emas. Kalau orang ambil emas itu kan dari pasir, kemudian disaring-saring sampai bersih. Yang tinggal adalah butiran-butiran emas. Jadi fitnah umat ini yang terjadi pada umat ini dalam rangka apa? Untuk memunculkan orang-orang terbaik dalam umat ini. Memunculkan orang-orang terbaik dalam umat ini. Maka kata Rasulullah SAW, "Fala tasubbu ahlus Syam." Maka janganlah kamu mencela ahlus Syam. Apa itu? Semua mujahidin Syam itu semuanya adalah khawarij. Semua yang sedang berperang di Syam hari ini, masyarakat Syam itu semuanya adalah orang-orang bodoh, ahlul bid'ah dan sesat. Ini syubhat. Fala tasubbu ahlus Syam wasubbu dzalamatkum. Hendaklah kalian mencela orang-orang yang betul nyata kedzalimannya. Fa inna fihimul abdal, karena di dalamnya ada abdal, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena di Syam itu merupakan banyak abdal, banyak orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan ahlus Syam. Meskipun hari ini terjadi fitnah di Syam ya, sampai kita ini juga ngeri ketika baca itu ya, ngeri. Karena sudah sama-sama berjihad, sama-sama masih tukaran gitu. Sama masih berkelahi gitu. Sama-sama mujahidin masih berkelahi. Itu kita berat hati. Tapi kadang-kadang ketika kita membaca riwayat yang ada, akhirnya kita menahan diri di antara pertengkaran mereka itu. Bahasa saya kepada ikhwan tanya, gimana pesan sama ini? Wallahu a'lam. Saya tidak berani komentar. Karena di antara mereka sama-sama orang berilmu. Di sini kubu ada ulama-ulamanya, di sini ada ulama-ulamanya. Nah ini memang yang fitnah terjadi pada umat ini. Wallahu a'lam. Tetapi kalau memang kedzalimannya nyata, bisa dibuktikan, maka itu adalah kedzaliman. Wallahu a'lam. Ikhwanakumullah. Jadi yang pertama, terjadinya kemerataan kedzaliman di muka bumi. Yang kedua, munculnya fitnah Duhaimah, perebutan, peperangan dari kaum muslimin. Yang ketiga, yang ingin saya balas malam ini ya. Ini tema utama malam ini. Sebagaimana kemarin saya berikan ikhtisar bahwa ada hadis yang masyhur yang sering antum dengar, yaqtulu indakan zikum hala salah satun qulum ibnul khalifah.
akan berperang 3 orang di sisi Ka'bah. Mereka semuanya adalah Ibnul Khalifah, putra Khalifah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Namun ketiganya tidak akan mendapatkan dari bagian daripadanya perebutan itu. Tsumma tatlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq. Kemudian muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan, dan akan memerangi kalian dengan sebuah peperangan lam yaqtulhu qaumun yang tidak pernah satu kaum pun sebelumnya memerangi seperti peperangan yang dilakukan oleh kaum ini yang di arah timur kepada bangsa Arab. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihatnya pasukan yang dari arah timur tadi, fabayi'uhu, maka hendaklah kamu membaiatnya, walau habwan ala salji, walaupun kalian harus melangkah di salju. Fa innahu khalifatullah al-mahdi, fa innahu al-mahdi. Dalam riwayat satu fa innahu khalifatullah al-mahdi, riwayat yang lain fa innahu al-mahdi. Akan berperang 3 orang putra khalifah di sisi perbendaharaan kalian, yakni Ka'bah. Kemudian tapi 3-tiganya tidak berhasil mendapatkan apa yang dituntut oleh mereka dari peperangan itu, perebutan kekuasaan. Kemudian tiba-tiba rawi ini lupa tentang hadis ini. Tapi kemudian dia melanjutkan, summa tatlu'ur rayatus sud. Tiba-tiba muncul dari arah timur pasukan. Paham ya? Terbunuhnya khalifah, ini peperangan di antara anak khalifah. Kemudian hadis yang lain, terbunuhnya seorang khalifah. Lalu apa kaitan antara terbunuhnya khalifah dengan tiba-tiba munculnya pasukan berbendera hitam dari arah timur memerangi bangsa Arab? Kaitannya apa ini? Kan harus nyambung ini. Kalau nggak ada kaitannya, summa. Kalimatnya summa itu berarti adalah rangkaian riwayat yang berkaitan. Ada sesuatu di sini. Maknanya apa yang menyebabkan pasukan bendera hitam keluar dari Khurasan menuju Jaziratul Arab, menuju Saudi, macamnya begitu. Ya rahimakumullah. Ini kajiannya terputus banyak kan saya lihat. Ya kan? Sehingga muncullah narasi tentang wafatnya siapa? Salman. Raja Salman Saudi. Kan begitu. Ditunggu putra khalifahnya betul ada 3, bukan Pak Salman sebelumnya. Pertama itu Abdullah. Ya kan? Raja Fahad itu punya anak 3. Abdullah, Salman, dan satunya Nayef. Nah, kemudian ini sudah meninggal dua-duanya ini sekarang. Tinggal 1, Salman menggantikannya. Sekarang timbul lagi narasi baru. Anaknya Salman siapa? Hanya bingung lagi. Ini karena apa? Karena menurut saya takwilnya terlalu jauh, sedang padanya tidak didukung oleh asar baik dhaif maupun yang hadis asar sahih maupun yang hadisnya dhaif sekalipun. Enggak ada asarnya. Sehingga itu murni hanya bentuknya takwil bil akal. Tapi saya mencoba, meskipun nanti saya bawa hadisnya riwayat dhaif, tetapi memang ada kaitannya begitu. Dari riwayat dhaif itu lebih ahsan daripada harus menggunakan akal. Warahmatullah. Kenapa kaitannya dengan itu? Itu adalah menjadi tanda yang ketiga yang akan menyebabkan munculnya Al-Mahdi. Karena kan tadi kan ini terbunuhnya khalifah, perebutan di antara anak khalifah, kemudian terjadi munculnya bendera hitam, pasukan bendera hitam dari arah Khurasan, kemudian muncul Al-Mahdi, kan gitu kan? Ini harus ada kaitannya semuanya. Kalau nggak ada kaitannya ya nggak nyambung, narasinya harus nyambung.
Ternyata itu disampaikan bahwa yang ketiga daripada tanda kemunculan Al-Mahdi itu adalah terbunuhnya an-nafsun zakiyah. Emang hadis ini tentang nafsun zakiyah, nggak ada namanya orangnya. Orang yang disifati dengan nafsun zakiyah. Hadatsani Mujahid qala hadatsani fulan rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mahdiyya la yakhruju hatta tuqtala nafsan zakiyah. Tidak akan muncul al-mahdi hingga terbunuhnya seseorang yang punya disifati dalam hadis ini nafsun zakiyah. Enggak ada namanya nafsun zakiyah. Fa idza qutilatin nafsun zakiyah, apabila telah terbunuh nafsun zakiyah ini, khadiba alaihi man fis sama'i wa man fil ard. Kalau orang ini sudah terbunuh, nafsun zakiyah ini terbunuh, maka seluruh penduduk langit maupun penduduk bumi semuanya marah. Jadi terbunuhnya nafsun zakiyah ini membuat marah penduduk langit maupun penduduk bumi. Fa'atan nas al-mahdi, maka manusia mendatangi al-mahdi. Fasabuhu kama tazuful urushu ila zawjiha lailatul urushiha. Kemudian mempersiapkan al-mahdi seperti seorang pengantin di malam pengantinnya. Al-mahdi disiapkan sebagai orang pengantin di malam pengantin dengan persiapan yang sangat baik. Wa huwa yamla'ul arda qistan wa adla, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran. Wa tukhrijul arda nabatiha wa tamaturus sama'u matraha. Kemudian bumi ini akan mengeluarkan seluruh biji-bijiannya, tidak ada yang ditahannya. Kemudian ditumbuhkan oleh bumi, jadi tumbuhan. Wa tumtiratus sama'il matraha. Kemudian langit pun tidak menahan satu bulir hujan pun kecuali diturunkan oleh langit. Keberkahan memenuhi bumi dan langit. Wa tan'amu ummati fi wilayatihi ni'matun lam tan'amha qattun. Maka umatku masa itu menikmati kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Saya gambarkan nikmatnya, keberkahan yang terjadi. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz itu satu bulir gandum seperti satu biji, ini satu jempol. Sampai sekarang ada di Museum Cordoba, untuk bisa lihat. Taruh kaca, buliran padi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Satu jempol, kira-kira warna 3 biji. Kayak lontong begitu ya. Ya kan? Hah? Saiki mangan sak piring. Diabetes. Iya kan? Zamanul Mahdi nanti itu tahu biji delima. Antum lihat biji delima, buah delima paling besar seberapa? Satu? Itu. Kalau yang punyanya Palestina itu segini. Seperti bola kecil. Gini. Manis, merah. Nanti zaman Al-Mahdi bisa buat payung separuhnya. Tahu payung gitu, payung hitam yang gede. Dan itu bukan satu orang yang bisa berteduh di bawahnya, beberapa orang. Bisa buat payung, jadi dibelah jadi 2, tusuk tombak, begitu maksudnya. Belah, tusuk tombak, dibuat payung begini. Itu satu bentuk kenikmatan. Terus monggo ya. Iya. Nanti ada kajian sendiri zaman itu nanti. Makanya ojo ngenteni. Makanya jangan rugi orang menunggu. Harus berikhtiar. Karena ikhtiar kita itu akan menyampaikan pada derajat amal dan pahala dan fadl. Kalau kita nunggu ya nek nyampe. Niat toh. Itu syubhat ya. Ini dalam hadis ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hikmahnya ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya? Kalau kira-kira disebutkan namanya Abdullah bin Sahab begitu misalkan,
atau Abdullah bin Umar, itu ya misalkan. Ya, misalkan, kira-kira musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, setan-setan itu nyari orang ini enggak? Nyari. Al-Mahdi aja dicari kok. Al-Mahdi itu loh, Zionis itu sampai sekarang udah nyari. Tahu nggak? Sekarang ada ilmu baru kan, dalam ilmu kesehatan kita apa? Ilmu genetika dicari dari rambutnya Rasulullah, genetikanya diobek, kemudian sekarang ini disanat sama mereka. Orang-orang yang Bani Hashim siapa? Dibuat apa namanya peta genetikanya. Kita aja sekarang, oh bapak lo yang dari Al-Mahdi. Orang Yahudi itu tidak tidur sampai Al-Mahdi mati. Bang, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam kebatilannya mereka tidak tidur untuk memperjuangkan kebatilannya. Kaum muslimin nyantai dalam kebatilan. Paham saya? Makanya kalau kita ini tidak dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, binasa. Kalau kita tidak dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, binasa. Kenapa? Karena makar-makarnya musuh-musuh Allah itu bisa melenyapkan gunung-gunung. Kalau nggak ada makar Allah Subhanahu Wa Taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Corona, makar Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala di balik makar itu, binasa gitu. Kita kan nyantai, orang corona. Hari ini kan begitu. Bukan tidak ada. Tetapi kita ini ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak ada pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kaum muslimin, binasa kita itu sana. Kayaknya senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah di antara Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan namanya, dia terhindar dari pelacakan. Minimal itu, ya kan? Nafsun zakiyah. Tetapi di balik itu, Allah dalam hadis ini, ketika dia terbunuh, penduduk langit dan penduduk bumi marah. Berarti siapa ini? Derajatnya, pangkatnya apa orang ini? Kalau bahasa ngajarkan kan wali Allah, kan begitu. Termasuk daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjadikan penduduk langit dan penduduk bumi marah ketika dia terbunuh. Kalau orang telah membunuh wali-wali Allah, maka Allah pun mengumumkan peperangan kepada orang yang telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung mengumumkan peperangan terhadap orang yang telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu, memerangi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti orang yang memerangi, yang membunuh nafsun zakiyah akan berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi. Kemudian kaitan hadis tadi Sauban tadi, yaqtulu indakan sikum hal salatan kulluhum bil khalifah thumma lasiru ila wahidin minhum, tadi dengan rayatus sud, dengan tadi itu maknanya indakan sikum hadza, ada orang terbunuh, itu menyebabkan munculnya Al-Mahdi dan menyebabkan munculnya rayatus sud. Maknanya bisa jadi, sementara saya katakan bisa jadi, nanti kajiannya, bisa jadi ada kaitan nafsun zakiyah dengan terbunuhnya seorang khalifah dengan munculnya rayatus dari dan Al-Mahdi dari Khurasan tadi ya. Ini hadisnya. Warahmatullah, hadis ini dhaif.
rawi hadis yang meriwayatkan tapi didhaifkan. Ini saya ingin menyambungkan saja. Yang pertama Imam Suyuti meriwayatkan dari Al-Hawi, kemudian Imam bin Ahmad meriwayatkan dari Al-Jutan. Ini. An Abdullah bin Salam bin Maslama sami'a Abu Kubail yaqul ya yub'atsu Sufyani jaisan. Seseorang yang diberikan julukan Sufyani itu mengirimkan pasukannya kepada penduduk Madinah. Jadi kota Madinah itu diserang oleh pasukannya Sufyani yang disebut Sufyani. Faya'muru biqatli kulli man kana fiha min Bani Hashim. Dengan sebuah perintah pasukan tadi untuk membunuh seluruh orang yang punya kaitan dengan Bani Hashim, yang punya marga ya. Apa? Marga ya, Bani Hashim. Keturunan dari Bani Hashim. Hatta al-hubla. Walaupun mereka itu tengah hamil, wanita-wanita yang hamil pun dibunuh. Wadzalika lima yashal hasim alladhi yakhruju ala ashabi min al-shik yaqulu mahal al-bala kullahu wa qatal ashabi. Kemudian orang tadi itu Bani Hashim tadi dia mempunyai sahabat yang sahabatnya itu minal masyriq. Ada orang-orang yang ada di timur. Yaqulu ma hadzal bala kullah. Ini semua bala model apa? Semua Bani Hashim dibunuh. Wa qatala ashabi, dan juga terbunuhnya sahabatnya tadi. Kemudian orang yang dari timur tadi mengatakan faya'muru biqatlihim, maka mereka pun memerintahkan peperangan kepada orang-orang yang membunuh Bani Hashim, yakni Sufyan. Jadi pasukan dari arah timur tadi itu dalam rangka ketika terjadi proses pembunuhan Bani Hashim di kota Madinah. Dalam hadis yang tadi, semakna tadi dari riwayat Imam Dawud tentang hadis Sauban tadi, yakun ikhtilafa indal mautil khalifah, ketika terjadi ikhtilaf di tengah-tengah terbunuhnya seorang khalifah, fayakhruju rajulun min ahlil Madinah, akan keluar seorang laki-laki dari ahlil Madinah hariban ila Makkah, lari menuju Mekah. Fayatihin nasu min ahlil Makkah, kemudian didatangi oleh penduduk Mekah. Fayakhrujuna wa huwa karihun, sementara dia tidak mau didatangi oleh penduduk Mekah, tidak mau, dia membencinya. Wa huwa karihun. Fayubai'unahu baina rukun wal maqam. Akhirnya dia dipaksa oleh ahli Mekah tadi untuk dibaiat di antara rukun dan maqam. Jadi ada kejadian juga ketika orang ini ahli Madinah ya, Rasulullah Al-Mahdi itu yang dibaiat ini jelas Al-Mahdi. Yang dibaiat dari antara rukun maqam ini adalah Al-Mahdi. Dia lari dari kota Madinah menuju Mekah. Hariban itu lari dalam keadaan apa ya? Lari hariban. Karena ada sesuatu terjadi di kota Madinah. Bersembunyi di kota Mekah. Kemudian di riwayat yang lain ya, nah ini riwayat bin Humaid ini jelas, meskipun hadisnya dhaif saya katakan, tapi ini jelas. Idza balagha Sufyani qatala nafsun zakiyah, apabila Sufyani telah berhasil membunuh nafsun zakiyah, wa huwa alladzi kataba alaihi, yang takdirnya telah ditetapkan Allah atasnya. Jadi memang takdirnya nafsun zakiyah ini akan terbunuh oleh Sufyani. Faharaba amatul muslimin min harami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila haramillah taala di Makkah. Kemudian Sufyani tadi ini kaum muslimin, faharaba amatul muslimin, seluruh kaum muslimin yang dari kota Madinah
itu lari min harami Rasulullah SAW kota Madinah, lari menuju haram Allah Ta'ala Mekah. Jadi kota harami Rasul adalah kota Madinah, haramillah adalah kota Mekah. Fa idza balaghu dzalika ba'asa jundan ilal Madinah alaihim rajulun min Kalb. Kemudian ketika itu terjadi, maka diutuslah pasukan untuk menuju Madinah. Di antara mereka ada dipimpin oleh seorang laki-laki dari Bani Kalb. Bani Kalb itu orang di Syam, kabilah di Syam, daerah sekitar Damaskus. Dikatakan Bani Kalb, itu namanya lakop itu julukan. Mereka dari kabilah Quraisy ya. Kemudian ketika dia hijrah dari Yaman menuju Syam, tinggal di sekitar itu, mereka ini karena datangnya dibawa oleh kabilah lain, dia dipekerjakan untuk gembala. Lah ketika dia menggembalakan itu menggunakan anjing, sehingga terkenalnya kabilah yang menggembalakan ternaknya dengan anjing, disebutnya Bani Kalb. Ini lakopnya kepada mereka, Bani Kalb. Tinggalnya di sekitar Damaskus. Hatta idza balaghul Baida, apabila pasukan ini sudah sampai di Baida, di antara kota Madinah dan Mekah, khusifa bihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan khusifa bihim, menenggelamkan mereka. Wa yanfalatil amiruhum wa dzakaru annahu minal mashhad wa qala ba'dhum minal kalb. Dan keluarlah pemimpin mereka yang disebutkan bahwa dari kabilah Mashhad, atau sebagian menyebutnya dari Bani Kalb. Jadi pasukan yang menyerang Madinah itu gak cukup dia mau menyerang Madinah, karena Al-Mahdi kan keluar dari Madinah menuju Mekah. Dia akan kejar. Tapi qadarullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mahdi ini sudah zimmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah dia ini dipastikan telah membunuh nafsun zakiyah yang kemarahannya Allah Subhanahu wa taala mereka. Allah langsung mengazab mereka berupa apa? Khusifah, menenggelamkan seluruh pasukannya ke dalam bumi. Tinggal 1 atau 2 orang. Untuk apa? Untuk kembali kepada induk pasukannya buat khobar. Memang Allah selamatkan 2 orang. Di antara riwayat 1, di riwayat ini 2. Dalam rangka mereka agar mengabarkan kepada induk pasukannya As-Sufyani yang masih ada di Syam. Seluruh pasukannya tenggelam, habis. Kenapa mereka ditenggelamkan? Siapa menenggelamkan mereka? Allah langsung mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Ketika mereka langsung mendekati Baida, Allah merintahkan Jibril langsung menghentakkan kakinya ke bumi, Al-Dul Baida. Diinjak, pecah, mereka masuk tenggelam. Subhanallah. Jadi urusannya kalau dengan Allah, pasti Allah sendiri akan menyelesaikan. Ya rahimakumullah. Saya tambah lagi 1 riwayat mungkin untuk menyelesaikan bab ini. Hadis ini sama juga Imam Suyuti dan Imam Abu Qummat meriwayatkan, meskipun riwayat ini dikatakan dhaif ya. Idza qutila nafsun zakiyah, apabila telah terbunuh nafsun zakiyah, wa akhuhu, dan saudaranya nafsun zakiyah, yaqtulu bi Makkah dhayya, yang berperang di Mekah hilang atau bersembunyi ya. Nada munadi minas sama, kemudian terdengar seruan seorang yang menyeru dari langit, inna amirukum fulan, sesungguhnya amir kalian adalah fulan, wa dzalikal mahdi, yaitu adalah al-Mahdi, alladzi yamla'ul ardu haqqan wa adla, yang akan memenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan. Warahmatullah, saya katakan begini,
Contoh berapa haji yang kemarin, dua tahun yang kemarin di depan Ka'bah itu langsung ada seorang mengangkat dirinya, mengumumkan dirinya bersama 2 orang istrinya di belakangnya begini. 2 orang istrinya ini yang apa namanya, tukang kuar-kuarnya ya. Sungguh dia adalah Al-Mahdi, dia adalah Al-Mahdi, Al-Mahdi. Di tengah-tengah musim haji, waktu tawaf, istrinya 2 orang di sebelah kanan kirinya mengumumkan dia adalah Al-Mahdi, dan dia yakin itu orang Arab dari Palestina. Ada lagi sebelumnya, tahun sebelumnya dari Padang, ya kan? Betul ya, musim haji itu di depan Ka'bah mengumumkan dengan beberapa orang pengikutnya, Anal Mahdi, saya Mahdi, siapa yang berani kepada saya? Gitu. Tangkap polisi Saudi. Begitu. Paham saya? Kira-kira kalau besok ada orang yang mengumumkan dirinya di Ka'bah mengatakan Al-Mahdi, antum ikut enggak? Hah? Ayo gimana? Ayo. Kalau besok haji misalkan, ya kan ranahnya Al-Mahdi itu munculnya kan ketika 10 bulan haji kan, ya kan? Kalau ada orang ketika haji nanti ada orang yang mengumumkan di Ka'bah muncul mengatakan saya Mahdi, ikut gak tuh? Wah, Mahdi itu kondi. Iya kan? Iya kan? Pasti akan terjadi persoalan. Karena kalau dia mengaku Al-Mahdi, karena ini merupakan klaim kebenaran, klaim simbol kebenaran. Itu. Hatta ulama-ulama kaget kabeh. Maka dibutuhkan suasana yang luar biasa, kan begitu kan? Logikanya itu. Logikanya harus diumumkan suasana yang luar biasa. Kenapa? Sehingga dalam riwayat yang banyak tentang Al-Mahdi, pembaiatannya dari siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Di waktu duha, malaikat Jibril turun di langit dunia, kemudian menyeru, nada munadi minas sama, malaikat Jibril, inna amirukum fulan. Fulan ini sama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Hashimi. Yang jelaskan malaikat suaranya bisa didengar oleh seluruh penduduk bumi. Nah, kalau suara itu muncul, ya lain ceritanya kan gitu. Karena sesuatu yang luar biasa. Tetapi setelah itu muncul lagi, setelah Jibril muncul suara lagi dari penduduk bumi. Nggak, inna amilakum Isa ibnu Maryam. Tukaran. Iktitir lagi di depan Ka'bah. Sudah pengumumannya dari penduduk langit saja masih tukar. Apalagi cuma dirinya sendiri. Orang yang ngomong itu. Tapi di sini ada satu asar ini, dalam asar yang dhaif ini dijelaskan bahwa yang terbunuh jiwa suci itu adalah saudaranya Al-Mahdi. Lihat yang lain, Imam Al-Barzanji itu beliau dalam Sya'ah beliau menakalkan satu asar bahwasanya anak Al-Khurasan yasuruna bi ashkari Sufyani, bahwasanya Al-Khurasan akan berperang dengan tentaranya Sufyani. Asar tentang peperangan antara Al-Khurasan dengan Sufyani banyak. Nanti lewat Irak ya, nanti ketika nanti ketemu di Kufah berperang masuk ke Jaziratul Arab. Ketika berjalan dengan peperangan yang panjang, maka dibaiklah seorang dari laki-laki dari Bani Hashim. Beliau adalah saudaranya Al-Mahdi. Rajulan min Bani Hashim wa huwa akhuul Mahdi. Kalau dibaat menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Siapa khalifahnya? Bani Hashim. Siapa mereka? Siapa dia? Akhuul Mahdi. Saudaranya Al-Mahdi. Akhuul Mahdi min abihi.
dengan sama bapak, au ibnu ammu, atau dia adalah ponakan. Wa huwa haina idzin bil masyriq. Namun ketika itu dia bersama orang-orang munculnya dari timur, keluar bersama yakhruju bi ahli Khurasan wa Taliqan. Dia akan keluar bersama ahlul Khurasan. Jadi Al-Mahdi tidak Jaziratul Arab munculnya, tapi mulainya dari timur, tinggalnya di bumi timur, namanya Khurasan. Jadi kalau sekarang Khurasan di mana? Afghanistan dan sekitarnya, Khurasan. Ya kalau mau lihat Asratu Sa'ah itu, saya katakan begini, kalau mau kajian zaman, satu harus tahu topografi, tahu peta lokasi. Antum tak bilang Khurasan enggak tahu, enggak ngerti nanti. Antum tak kasih tahu Irak, enggak tahu, bayangkan Irak di mana juga sulit. Paham sih ya? Harus tahu. Karena kaitannya dengan sumber informasi. Kalau Khurasan kejadian wakil hari ini maksudnya siapa? Simbol kebenaran di Khurasan siapa sekarang hari ini? Kalau kemudian saya mengatakan di Syam, simbol kebenaran di Syam yang sekarang bersama kaum muslimin siapa? Kemudian saya kalau sebut di Yaman, siapa yang bersama kaum muslimin di Yaman yang urusannya dengan din Allah Subhanahu wa taala? Jadi harus punya kaitan dengan wakil hari ini. Karena kalau enggak nyambung. Enggak bisa mengetahui wakilnya. Karena informasi fitnah akhir zaman ini kalau kita kaji, kita akan menemukan sumber-sumber penuntun kehidupan di dalam zamanul fitnah. Pelita-pelita kehidupan di zaman fitnah. Dalam hadis sebelumnya saya katakan, ketika zaman fitnah mulkan adudan, mulkan jabrian, meskipun dalam kerangka umumnya tidak ada rahmat, tetapi di dalam riwayat itu ada potongan. Zaman itu tidak ada rahmat, mulkan adudan tidak pakai rahmat, tapi di zaman itu ada wa imaratun wa rahmah. Zaman itu kaum muslim bersama amir-amir mereka. Bersama amir-amir mereka. Ketika mereka bersama amir-amir mereka, ada ikatan rahmat. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk iqamatud din. Karena mereka berusaha untuk menegakkan syariat Allah, meskipun belum sempurna. Ada rahmat di mana-mana. Subhanallah, ya bukan apa-apa. Sekarang ini orang-orang yang berkomitmen untuk menegakkan din Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, namanya imarah. Wallahu alam kebenarannya. Artinya kaitan kebenaran enggak tahu, enggak pastikan. Cuman kaitannya begitu, imarah bulan. Wallahu alam. Dan di antara mereka ada komandan pasukan, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Dari pasukan dari Khurasan itu punya komandan dari Bani Tamim yang diberi nama Syu'aib bin Saleh, namanya julukan bisa Syu'aib bin Saleh. Mereka keluar bersama 5.000 pasukan. Apabila sudah sampai kepadanya pengikutnya di bawah komandonya, akan melapangkan jalan bagi Al-Mahdi, sebagaimana orang-orang Quraisy melapangkan jalan bagi Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan urusan Al-Mahdi untuk menjadi khalifah. Sebagaimana persiapannya seorang pengantin di malam pengantin. Itu tadi ya. Sehingga kalau dari narasi yang ada, meskipun dengan hadis dhaif, ya, saya katakan dengan beberapa hadis dhaif tadi, kita menemukan beberapa alur narasinya nyambung antara Khurasan, Bani Hashim, kemudian Al-Mahdi. Kalau kita paksakan dengan wakil hari ini di Mekah, kemudian Salman, tidak nyambung. Kenapa? Salman bukan Bani Hashim, Bani Al-Saud. Al-Saud itu bukan Bani Hashim, bukan min Alawiyah. Alawiyin bukan. Dan Bani Hashim bukan. Tetapi Al-Saud itu kabilah, kalau orang Arab itu menyebutnya Badui. Kabilah kecil di pinggiran Hijaz, di pinggiran Najd. Kabilah kecil dulunya. Sekarang aja berkuasa jadi besar. Namanya, kabilahnya tetap kecil. Jumlah orangnya tetap kecil dibandingkan seluruh penduduk Saudi yang
tak masuk hitungan. Tapi karena kekuasaannya didukung Inggris zaman pengambilan kekuasaan untuk berkhianat kepada Khalifah Utsmani, kan begitu. Wallahu a'lam. Itu saja ya, malam ini kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan antum semua. Saya ingin menggambarkan pada antum untuk wakil yang digambarkan, jadi jangan kesusu-susu, jangan langsung mentakyin. Kecuali ada riwayat yang menguatkan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Ada tanya jawab? Tanya jawab ada? Ada pertanyaan? Coba. Ada pertanyaan? Ada? Ada sih. Ya. Sebagai penutup mungkin saya tekankan lagi. Rahimakumullah, tentang Sufyani ini seluruh ulama ikhtilaf ya. Ikhtilaf dalam penamaan Sufyani. Tetapi hakikatnya wujud, hadisnya sahih. Tetapi penamaan dengan Sufyaninya ikhtilaf. Karena apa? Penamaan hadis-hadis yang berkenaan dengannya dengan nama Sufyaninya itu rata-rata hadisnya dhaif. Meskipun ada 1-2 yang hasan. Tetapi rata-rata semuanya dhaif. Adapun hakikatnya pasukan yang menyerang Al-Mahdi dari Syam kemudian masuk Madinah dan mau masuk ke Mekah, itu hakikatnya adalah nyata, wujud, sahih hadisnya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dan semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.